Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tia Swidi Rahayu. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya, supaya teman-teman yang ujian P3K tahun ini semuanya bisa lolos. Oke, ini aku ngonten subuh-subuh untuk teman-teman pejuang P3K tahun ini. Semoga pada lolos ya yang ujian hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan ini dia soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, ada Tuan A sebagai kepala keluarga dan seorang ayah mengajarkan tingkah laku yang benar kepada anak dan mengajarkan cara sosialisasi kepada anak. Sikap Tuan A adalah contoh penerapan fungsi keluarga seperti apa? Nah, soal ini itu keluar di hari pertama ya, teman-teman, fungsi keluarga. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku karena akan ada pembahasan semua fungsi keluarga menurut Friedman. Oke. Apakah yang A fungsi afektif, yang B fungsi sosialisasi, yang C fungsi reproduksi, atau yang D fungsi ekonomi, dan yang E fungsi perawatan? Oke, kita jawab bersama ya teman-teman ya, supaya teman-teman langsung tahu jawabannya. Nah, jawabannya adalah fungsi sosialisasi. Kenapa sih, Kak? Dan bagaimana sih kata kuncinya supaya teman-teman itu bisa tahu? Nah, di sini ada cara sosialisasi kepada anak. Itu merupakan fungsi sosialisasi, ya. Kita mengajarkan kepada anak bagaimana supaya kita bisa berinteraksi kepada orang lain dan bisa belajar berperan dalam lingkungan sosial. Nah, kemudian kalau fungsi afektif itu apa, Kak? Fungsi afektif di sini adalah mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain, ya. Sedangkan kalau fungsi reproduksi, kita tuh bagaimana cara tetap bisa mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga, supaya bisa ada keturunan, kemudian tetap menjaga harmonis, dan yang lainnya. Kemudian kalau fungsi ekonomi itu gimana? Yaitu kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tetap memenuhi kebutuhan keluarganya secara ekonomi, terutama untuk makan, untuk minum, untuk bekerja gitu kan, untuk, sekolah dan yang lainnya. Kemudian fungsi kesehatan gimana? Kita berusaha mempertahankan keadaan kita yang sehat, kemudian anggota keluarga sehat, supaya tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Gampang banget kan soal yang pertama? Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal berikutnya supaya teman-teman lebih paham. Oke, soal yang kedua. Tuan A sebagai kepala keluarga dan seorang ayah mempersiapkan anak-anaknya dan istrinya untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Sikap Tuan A adalah contoh penerapan fungsi keluarga apa nih, teman-teman? Oke, yang A, fungsi afektif, yang B, fungsi sosialisasi, yang C, fungsi reproduksi, yang D, fungsi ekonomi, atau yang E, fungsi perawatan. Nah, tadi di slide pertama aku sudah jelasin bagaimana sih fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan. Oke, di soal nomor 2 harusnya teman-teman sudah bisa dan harusnya teman-teman sudah memahami. Di sini ada kata kuncinya nih, ayah mempersiapkan anak-anaknya dan istrinya untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Berarti jawabannya apa? Fungsi afektif. Nah, ini ya teman-teman ya, jawabannya yang A. Kok bisa, Kak? Nah, di sini dijelaskan bahwa kita itu berusaha mempersiapkan anggota keluarga untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, berarti apapun itu, berarti kita itu harus sudah mempersiapkan, apalagi sebagai kepala keluarga ya, harus memberikan contoh bagaimana sih kita bisa berhubungan dengan orang lain. Oke, fungsi sosialisasi sudah tahu kata kuncinya yang tadi ya, bersosialisasi, interaksi sosial. Ya, itu fungsi sosialisasi. Kemudian, supaya bisa berperan di dalam lingkungan sosial. Kalau fungsi reproduksi apakah mempertahankan generasi ya dan menjaga kelangsungan keluarga supaya keluarganya tetap harmonis, kemudian punya keturunan dan yang lainnya. Sedangkan kalau fungsi ekonomi apakah memenuhi kebutuhan secara ekonomi. Ya, ingat. Kemudian fungsi kesehatan, tetap bisa sehat dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kita lanjut soal nomor 3.
Nah, soal nomor 3 ini soalnya lebih supaya teman-teman lebih paham nih. Nyonya B dan Tuan B baru saja menikah. Mereka berencana akan memiliki 3 momongan atau 3 orang anak dan selalu saling menyayangi. Sikap Tuan A adalah Tuan B ya di sini ya. Tuan B adalah contoh penerapan fungsi keluarga apa nih teman-teman? Yang A fungsi afektif, yang B fungsi sosialisasi, yang C fungsi reproduksi, yang D fungsi ekonomi, atau yang E fungsi perawatan. Nah, ini juga gampang banget nih teman-teman. Harusnya teman-teman sudah bisa nih. Apa? Karena di sini ada kata kunci, dia itu ingin memiliki momongan dan selalu menyayangi, berarti fungsi reproduksi. Ya, intinya teman-teman harus tahu kata kuncinya di setiap poinnya supaya fungsi keluarga teman-teman bisa benar. Oke? Nah, ini ya jawabannya yang C. Karena apa? Di situ sudah dijelaskan bahwa kita itu ingin memiliki momongan dan dia itu saling menyayangi. Berarti apa? Fungsi reproduksi mempertahankan generasi. Salah satunya saling menyayangi dan menjaga kelangsungan keluarga. Terus dia juga berencana ingin memiliki momongan. Oke. Gampang kan teman-teman? Kita bisa lanjut ke soal nomor 4 supaya teman-teman bisa lebih paham apa sih fungsi keluarga menurut Friedman ya, Friedman ya teman-teman. Oke, mohon maaf. Nah, soal nomor 4 nih. Tuan A sebagai kepala keluarga selalu mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sikap Tuan A adalah contoh penerapan fungsi apa? Oke, ternyata ini sudah keluar. It's okay, nggak masalah ya teman-teman ya. Di sini ada kata kuncinya, dia selalu mencari nafkah, ya, dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Berarti jawabannya apa? Fungsi ekonomi. Ya, gampang banget nih memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi. Dengan cara apa? Mungkin dia mencari nafkah, kemudian untuk makan, untuk kesehatan, untuk yang lainnya. Itu merupakan contoh fungsi ekonomi. Oke, next. Ya, soal berikutnya, soal nomor 5. Nyonya H selalu memberikan vitamin dan menjaga pola hidup anaknya supaya terhindar dari sakit dan tetap bisa sekolah seperti biasa. Sikap Nyonya H adalah contoh penerapan fungsi keluarga apa? Yang A fungsi afektif, yang B fungsi sosialisasi, yang C fungsi reproduksi, yang D fungsi ekonomi, atau yang E nih fungsi perawatan. Oke, harusnya teman-teman sudah paham karena udah soal nomor 5 nih. Oke, kita jawab nih teman-teman. Ada kata kunci dia itu memberikan vitamin dan menjaga pola hidup anaknya supaya terhindar dari sakit dan tetap bisa sekolah seperti biasa. Berarti jawabannya apa? Fungsi perawatan atau fungsi kesehatan. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini kalau fungsi kesehatan atau fungsi perawatan, dia itu berusaha nih untuk mempertahankan keadaan anggota keluarganya supaya sehat dan mereka itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga memiliki produktivitas yang nilainya tinggi. Oke, gampang banget kan teman-teman? Ya, jadi kemarin informasi dari teman-teman yang sudah ujian, ada soal fungsi keluarga. Sehingga teman-teman itu harus tahu bagaimana sih fungsi keluarga menurut Friedman. Nah, ini ada 5 soal berdasarkan fungsi keluarga menurut Friedman. Jadi usahanya supaya teman-teman bisa lolos P3K dan bisa tahu 5 fungsi keluarga menurut Friedman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Semoga hari ini lancar ujian hari kedua. Jangan lupa berdoa dan semoga sukses. Jangan lupa komen di kolom komentar, "Aku lolos, Kak." Terima kasih bimbingannya selama ini melalui video-video yang ada di YouTube. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video selanjutnya dan FR hari kedua.